Halo para penghuni YouTube, how are you? Gimana kabar kalian? Saya harap semuanya baik-baik saja. Pada video pertama ini, saya akan coba merekap alur cerita film Three Kingdoms Resurrection of the Dragon tahun 2008 yang disutradarai oleh Danny Lee dan dibintangi oleh babang tampan kita yaitu Mas Andy Lau. Film ini berlatar pada tahun 228 sebelum Masehi, di mana pada masa itu tiga negara saling berperang satu sama lain untuk menjadi penguasa seluruh daratan Cina. Ketiga negara tersebut yaitu Wei yang dipimpin oleh Cao Cao, Wu yang dipimpin oleh Sun Quan, dan Su yang dipimpin oleh Liu Bei. Di awal film kita diperlihatkan dua lelaki tua tengah memperhatikan medan perang yang sudah dipenuhi dengan mayat prajurit. Diperlihatkan pula seorang wanita beserta pasukannya yang bersenjata lengkap dan siap untuk berperang. Dan kisah pun dimulai. Scene berpindah pada 35 tahun yang lalu, di mana kerajaan Su tengah melakukan perekrutan prajurit. Dan ini adalah Luo Ping'an. Dia adalah semacam HRD di tempat tersebut. Kemudian datang seorang pria gagah perkasa yang hendak mendaftar menjadi seorang prajurit. Ping'an pun mengajukan pertanyaan, apakah kau pikir kita bisa menang di perang ini? Pria itu pun menjawab bahwa seorang pria bisa menang dengan takdirnya. Dan kita pun bisa menebak siapa dia. Ya, dia adalah pahlawan sekaligus tokoh utama di film ini yakni Zhao Zilong. Para prajurit itu pun mulai bekerja membangun sebuah benteng pertahanan di mana tersiar kabar bahwa pasukan dari kerajaan Wei akan datang menyerang. Ketika Jilong sedang beristirahat sambil memakan roti tawar buatan Ce Ani, Ping'an pun datang menghampiri kemudian menunjukkan selembar peta, di mana pada peta tersebut ia menunjukkan sebuah lokasi desa bernama Changshan yang ternyata mereka berdua berasal dari desa tersebut. Disinilah keakraban keduanya mulai terjalin, bisa dilihat ketika dengan watadosnya Ping'an merebut roti milik Jilong dan kemudian memberikan peta tersebut sebagai gantinya. Sementara dari kejauhan mereka melihat pasukan Wei yang sudah tiba dan tak lama lagi akan sampai di benteng mereka. Di sebuah bangunan di dalam benteng, Ping'an dan semua prajurit menemui seorang pria tua yang duduk di hadapan sebuah peti misterius. Ketika Ping'an membuka peti tersebut, betapa kagetnya dia. Ternyata isinya adalah setumpuk potongan telinga manusia yang dikirimkan pasukan Wei dengan tujuan untuk menggoyahkan mental musuh. Kemudian pria tua tadi pun berkata bahwa pasukan Wei akan menyerang mereka besok pagi, dan ia menyarankan agar Ping'an bergerak cepat dan mendahului menyerang musuh malam itu juga. Awalnya Ping'an menolak, karena mengingat pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang, sementara mereka hanya berjumlah 1.000 orang. Namun pria tua tadi mengatakan bahwa malam ini akan terjadi badai sehingga itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk menang. Setelah mengetahui bahwa pria tua itu adalah Zhuge Liang, seorang penasehat perang kerajaan yang sangat jenius, akhirnya Ping'an, Zilong, beserta prajurit yang lain menyetujui rencana tersebut. Penyerangan pun dimulai, di mana pasukan Ping'an yang berkuda, lengkap dengan topeng khas mereka, mulai menggempur kemah pasukan Wei dari berbagai sisi. Dikarenakan hujan yang lebat dan pasukan Wei yang tidak siap, sehingga mereka pun kalang kabut menghadapi musuh yang menyerang tiba-tiba. Ping'an pun bertarung dengan jenderal pasukan Wei, di mana ketika Ping'an hampir kalah, Zilong dengan sigap segera menolong dan mengalahkan jenderal tersebut. Mengetahui jenderalnya telah kalah, pasukan Wei pun pergi melarikan diri. Peristiwa itu membuat Cao Cao, pemimpin kerajaan Wei, murka dan memimpin sendiri pasukannya untuk menggempur kerajaan Su. Dikarenakan hal tersebut, penduduk Su pun terpaksa mengungsi ke sebuah tebing bernama Phoenix. Di sini kita diperkenalkan dengan Liu Bei, pemimpin dari kerajaan Su, beserta dua jenderalnya yakni Guan Yu dan Zhang Fei. Atas keberhasilannya mengalahkan musuh, Ping'an pun dipercaya untuk mengawal keluarga kerajaan, sedangkan Zilong hanya mengawal rakyat biasa. Namun karena kecerobohan yang dilakukan Ping'an, membuat keluarga kerajaan yang terdiri dari istri dan anak Liu Bei harus tertangkap oleh musuh. Hal itu membuat Zhang Fei marah dan menyerang Ping'an dengan tombaknya. Namun tanpa disangka Zilong menangkisnya dan berkata, sebelum membunuhnya, kau harus membunuhku dulu. Akhirnya pertarungan keduanya pun tak bisa dihindarkan, di mana Zhang Fei yang seorang jenderal melawan Zilong seorang prajurit biasa. Awalnya pertandingan mereka cukup seimbang hingga Guan Yu yang bermaksud melerai termakan emosi dan ikut menyerang Zilong. Tanpa diduga, Zilong dengan tombaknya mampu mengimbangi dua jenderal tersebut. Akhirnya Liu Bei pun turun tangan dan menghentikan pertarungan tersebut sambil memuji keahlian bertarung Zilong.
Zilong pun menawarkan diri untuk menolong keluarga raja dan meminta agar Ping An tidak dihukum. Lalu Liu Bei pun setuju dan memberikan zirahnya kepada Zilong. Zilong pun berangkat didampingi Guan Yu dan Zhang Fei yang bertugas mengamankan jalan pulang untuknya. Ketika Zilong menemukan rombongan raja, ternyata mereka semua telah tewas termasuk istri Liu Bei dan hanya menyisakan seorang bayi yang ternyata bayi itu adalah raja muda alias anak Liu Bei. Akhirnya Zilong menggendong sang bayi dan bergegas memacu kudanya untuk pulang. Namun tanpa diduga, Guan Yu dan Zhang Fei terdesak dan memutuskan untuk mundur, yang berarti Zilong ditinggalkan sendirian di tengah pasukan musuh. Sehingga ketika Cao Cao melihat Zilong, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Zilong hidup-hidup. Namun bukan Zilong namanya jika ia harus tertangkap dengan mudah. Didampingi kuda sembrani miliknya, ia pun menyerang pasukan musuh hingga satu persatu dari mereka berguguran. Melihat hal itu, Raja Cao Cao menasihati cucu perempuannya agar lebih baik mengecewakan orang sedunia daripada orang sedunia mengecewakannya. Ini adalah bagian paling epik menurut saya, di mana Zilong bertempur melawan pasukan musuh sendirian sambil menjaga bayi yang digendongnya. Ingat Genji kan ketika ia melawan sekolah Housen sendirian? Ya, sepertinya dia terinspirasi dari film ini. Hingga ketika Zilong terdesak, ia pun memacu kudanya menuju Cao Cao dan berhasil merebut pedangnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melompati bukit demi meloloskan diri. Kagum akan hal itu, Cao Cao pun memuji kehebatan Zilong. Zilong pun tertawa terbahak-bahak dengan puasnya. Namun bukan karena pujian dari Cao Cao, melainkan karena tangisan bayi yang digendongnya, di mana itu menunjukkan bahwa bayi itu masih hidup dan ia berhasil menjalankan misi. Atas keberhasilannya tersebut, Zilong pun diangkat menjadi pasukan elit kerajaan dan menjadi seorang pahlawan, terutama bagi desanya. Ia pun disambut dengan begitu meriah. Sebelum kembali untuk menjalankan tugas, ia pun menemui kekasihnya dan makan malam bersama. Di sini kalian harus kecewa, karena kenapa? Ya, Zilong tidak melakukan apapun selain makan. Sebelum pergi, kekasihnya pun memberi Zilong sebuah lampion yang bertuliskan, "Timur ke barat, selatan ke utara, kita bertemu dan tidak pernah terpisah lagi." Tahun demi tahun, Zilong lalui dengan berperang melawan pasukan Wei, dan karena keahlian serta kehebatannya, ia selalu berhasil memenangkan pertempuran. Atas prestasinya tersebut, ia pun diangkat menjadi salah satu dari 5 jenderal macan yang bertugas untuk merebut dan mempertahankan wilayah di bawah kekuasaan Liu Bei, di mana ia berambisi untuk menjadi seorang kaisar. Kelima jenderal tersebut ialah Guan Yu, Zhang Fei, Ma Chao, Huan Zhong, dan Zilong. Waktu pun terus berlalu, satu persatu dari 5 jenderal macan mulai berguguran di medan perang, hingga hanya menyisakan Zilong seorang. Tibalah pada masa di mana Raja Liu Bei telah wafat dan digantikan oleh putranya yang terlihat belum begitu cakap. Zhuge Liang yang kini menjadi Perdana Menteri Kerajaan Shu mengangkat 2 jenderal baru, yaitu Guan Xing, anak dari Guan Yu, dan Zhang Bao, anak dari Zhang Fei. Keduanya ditugaskan melanjutkan misi, yaitu ekspedisi ke utara untuk menaklukkan kerajaan Wei. Namun agaknya, kedua jenderal baru tersebut tidak sekompak ayahnya dulu, di mana ketika Zhuge Liang memberikan stempel kerajaan, mereka justru berebut dan merasa paling berhak menerimanya. Hingga saat hendak berkelahi, Zilong pun datang dan melerai mereka. Zilong pun kemudian bertanya kepada Zhuge Liang, kenapa ia tidak diikutsertakan dalam ekspedisi tersebut. Zhuge Liang beralasan bahwa kini ia tidak lagi muda dan tidak setangguh dulu. Zilong menyangkal dan mengatakan bahwa ini adalah pertempuran terakhirnya sebelum ia pensiun. Karena hal tersebut, akhirnya Zhuge Liang menyetujuinya dan memberikan 2 buah surat, di mana surat yang pertama boleh dibuka ketika mereka menemui persimpangan jalan, dan surat kedua hanya boleh dibuka ketika dalam keadaan kritis. Sebelum berangkat, Zilong pun menyempatkan waktu menuju sebuah kuil, yang mana di sana terpajang zirah keempat temannya yang sudah tiada. Mengetahui Zilong yang hendak pergi berperang, Ping An pun menghampiri dan menawarkan diri untuk ikut bersamanya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Zilong pun membolehkannya. Berangkatlah mereka menuju medan perang, dan ketika menemui sebuah persimpangan jalan, surat pertama pun dibuka, yang isinya adalah sebuah perintah untuk membagi pasukan menjadi 2 dan menyusuri masing-masing jalan. Akhirnya Guan Xing dan Zhang Bao mengambil jalur yang lebih kecil, sementara Zilong, Ping An, dan Deng Zi mengambil jalur satunya.
Di pertengahan jalan, rombongan Zilong berpapasan dengan pasukan Wei yang dipimpin oleh Jenderal Hande. Hande yang meremehkan kemampuan Zilong bertindak ceroboh dan menyuruh keempat putranya untuk melawan Zilong. Hal itu tentu sangat fatal mengingat Zilong mempunyai kemampuan dan pengalaman jauh di atas mereka. Dan sudah bisa kita tebak, keempat anak Hande akhirnya harus tewas di tangan Zilong. Hande yang merasa terpukul menarik mundur pasukannya. Namun ternyata itu adalah taktik perang untuk menuntun Zilong menuju sebuah perangkap. Sadar bahwa mereka sudah dijebak dan dikepung dari berbagai penjuru, Deng Zi pun curiga adanya seorang pengkhianat yang sudah membocorkan lokasi mereka kepada musuh. Karena terdesak, mereka pun memutuskan untuk berlindung di sebuah tebing bernama Phoenix. Ya, tempat itu adalah tempat yang sama ketika Raja Liu Bei mengungsi. Dirasa keadaan mulai kritis, surat kedua pun dibuka dan isinya adalah sebuah informasi di mana ternyata Perdana Menteri Zhuge Liang mempunyai rencana lain untuk mengirim Guan Xing dan Zhang Bao ke medan perang. Sementara Zilong mengalihkan perhatian musuh, yaitu pemimpin baru dari kerajaan Wei yang bernama Cao Ying sekaligus cucu dari Cao Cao. Mengetahui hal itu, Zilong pun kecewa dan merasa dikhianati oleh kerajaannya sendiri. Belum larut dari kekecewaannya, Hande dan pasukannya pun datang menyerang. Di sana juga terlihat Cao Ying yang memimpin mereka dari dalam kereta. Pertempuran pun tak bisa terelakkan di mana kedua pasukan melancarkan strateginya masing-masing. Dari pertempuran ini, pasukan Zilong berhasil menang dan memukul mundur pasukan Cao. Hal ini membuat Cao Ying geram dan menyuruh prajuritnya untuk mengirimkan mayat korban perang ke hadapan Zilong dengan tujuan untuk menggoyahkan mental musuh dan hal itu pun berhasil. Tak mau kalah, Zilong pun membalas dengan meminta Ping An dan Deng Zi mengantarkan sebuah pedang pada Cao Ying sebagai hadiah. Yang ternyata pedang tersebut adalah pedang Cao Cao yang dulu pernah direbut oleh Zilong. Setelah sampai, Ping An berkata kepada Cao Ying supaya ia belajar dari kakeknya dan menjaga pedang tersebut agar tidak direbut kembali. Tentu saja hal itu membuat Cao Ying merasa dipermalukan di hadapan pasukannya. Namun karena hukum yang melarang melukai duta dalam perang, mereka berdua pun dibiarkan kembali. Dengan demikian, Zilong dan Cao Ying pun seimbang. Merasa rencananya gagal, Cao Ying akhirnya meminta Zilong untuk berduel dengannya dan Zilong pun setuju. Sebelum bertarung, Cao Ying memberikan Zilong sebuah bendera yang bertuliskan nama Guan Xing dan Zhang Bao, di mana hal itu menunjukkan bahwa mereka telah kalah dan gugur di medan perang. Meski terpukul akan hal tersebut, Zilong tetap menerima tantangan Cao Ying dan mereka pun bertarung. Awalnya pertarungan berjalan seimbang, hingga ketika seorang prajurit membantu Cao Ying untuk menyerang, Zilong pun terdesak. Melihat hal itu, Ping An pun dengan sigap melemparkan sebuah busur panah yang kemudian digunakan Zilong untuk mengalahkan Cao Ying. Kembali, pasukan Cao Ying harus mundur karena kekalahannya. Namun, tanpa disangka, ternyata Zilong mengalami luka yang cukup parah, di mana sebuah anak panah menancap di perutnya. Ketika Deng Zi hendak mencabutnya, Zilong melarang dan memintanya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ia takut prajuritnya akan khawatir akan kondisinya tersebut. Kemudian Zilong mengambil sesuatu dari sakunya dan memberikan kepada Ping An, yang ternyata itu adalah peta pemberian dari Ping An dulu. Ini menunjukkan bahwa meskipun Zilong sudah menjadi seorang jenderal, namun ia tetap rendah hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Sementara di sisi lain, Cao Ying tengah bersiap untuk melancarkan serangan selanjutnya. Ia berencana untuk mengorbankan prajuritnya dengan memasukkan bubuk peledak di atas kuda perang. Hal ini sejalan dengan apa yang dinasihatkan kakeknya dulu, bahwa lebih baik mengecewakan orang sedunia daripada orang sedunia harus mengecewakannya. Melihat pasukan musuh mulai bergerak, Deng Zi beserta ketiga saudaranya meminta izin untuk memimpin perang sampai titik darah penghabisan. Ia ingin mengabdi kepada Zilong, seorang jenderal yang amat ia kagumi. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Pasukan Zilong dipimpin oleh Deng Zi, sementara pasukan Cao Ying dipimpin oleh Hande. Keduanya bertempur habis-habisan hingga pada satu titik Cao Ying menjalankan rencananya dengan menembakkan panah api ke pasukan berkudanya. Hal itu menimbulkan ledakan yang dengan cepat membinasakan semuanya termasuk Deng Zi dan Hande. Scene ini merupakan scene yang sama di awal film, di mana ternyata dua orang tua tadi adalah Zilong dan Ping An yang tengah meratapi pasukannya yang telah gugur. Setelah pertempuran selesai dan tak ada lagi pasukan yang tersisa di kubu Zilong, Ping An secara tiba-tiba mengakui bahwa ialah yang telah berkhianat dan membocorkan informasi ke pihak musuh. Dengan imbalan, ia akan diangkat menjadi seorang jenderal. Ternyata selama ini Ping An selalu iri atas keberhasilan Zilong. Meski demikian, Ping An tetap meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
Namun, apa mau dikata, nasi sudah menjadi lontong. Zilong tak menyalahkan Ping An atas apa yang telah terjadi. Malahan, ia tetap menganggap Ping An sebagai saudaranya. Ia mengatakan bahwa setiap orang diatur oleh takdirnya, dan setelah ada kemenangan, barulah ada kekalahan. Zilong pun meminta Ping An untuk mencabut anak panah di perutnya, karena ia akan bertempur dengan pasukan Cao Ying meskipun seorang diri. Momen dramatis pun terjadi di mana Zilong yang menunggangi kuda sambil membawa tombaknya berlari menuju pasukan Cao Ying yang diiringi tabuhan drum militer oleh Ping An. Dan film pun selesai. Dikabarkan bahwa tiga kerajaan telah bersatu, namun bukanlah Wu, Wei, ataupun Su, melainkan Qin.